Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan semua pada mata kuliah tektonik fisik. Nah, di pekan kedua ya, membahas tentang struktur interior bumi di video ketiga. Jadi kita masuk ke video pamungkas ya, di bagian terakhir, di video terakhir. Nah, pada saat ini kita sebenarnya mengambil bagian ketiga ini itu sebenarnya bagian kesimpulan. Sebenarnya bisa dapat kesimpulan antara kenapa kita bahas topografi dan velocity tadi ya. Yang sebenarnya ini adalah objek kita nanti. Ini adalah bahasan kita, kerak, mantel, dan inti itu bahasan kita. Bahasan kita yang akan kita pakai ilmunya, harus kita pahami juga dengan baik untuk pekan-pekan selanjutnya, dan nanti mungkin akan kita gunakan terus setidaknya sampai kita lulus begitu. Oke. Baik, nah saya awali dengan slide ini. Ya. Ini adalah sebenarnya begini. Tadi kita sudah sempat bahas adanya kerak dan lempeng begitu ya. Nah, kerak dan lempeng. Jadi kalau saya menulis litosfer bagian ini mungkin bisa juga kalian artikan sebagai lempeng. Dan tadi saya sudah katakan bahwasanya lempeng itu tersusun atas kerak bumi dan mantel bagian atas. Nah, dari tadi kan Anda hanya melihat bumi seperti ini ya, dan potongan pizzanya gitu ya. Potongan pizzanya. Nah, sekarang saya gambarkan penampang. Ini dinamakan penampang vertikal dari tampilan bumi yang ada. Mungkin kita hidup di sini ya, rekan-rekan. Saya mungkin ada di sini nih sekarang. Ini di sinilah kita hidup di sini. Ini rumah-rumah kita begitu ya. Bangunan-bangunan kota-kota di sini. Ini gunung yang menjulang-julang ini adalah sebuah gunung dan di sini laut. Nah, ini adalah gambaran nih dari penampang bumi secara umum. Jadi ada komponen yang dinamakan kerak samudra ya. Kalau misalkan samudra yang besar, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, itu bisa kita sebut sebagai kerak samudra. Sedangkan ada benua-benua yang besar kayak benua Asia ya, itu kan ada Cina, Rusia di situ ya. Lalu ada benua Amerika, benua Afrika, itu benar-benar pure kontinental, keras di situ ya. Jadi salah satu contoh dari kerak samudra. Nah, batas antara oceanic keras dengan kontinental keras tersebut biasanya dibatasi oleh subduksi. Kalau misalkan lempengnya berbeda, tentunya di sini juga mungkin akan ada sedimentary deposit. Nah, ini nanti akan dibahas. Tapi yang ingin dikuatkan pada gambar ini adalah lempeng itu adalah bagian ini, bagian panah merah. Ya. Sedangkan mantel atas, nah ini sebenarnya ini astenosfer ya, plastik astenosfer itu ini. Ya. Sedangkan mantel bagian atas tuh ini. Jadi sebenarnya lempeng itu adalah tersusun, litosfer itu adalah tersusun dari kerak dan mantel atas bagian atas ya. Mantel atas bagian atas gitu ya. Jadi coba lempeng tersusun dari kerak dan mantel atas bagian atas. Jadi ketika kita berbicara pergerakan lempeng, berbicara tektonik lempeng, itu bukan kerak saja yang bergerak. Oke. Itu adalah lempeng yang ada mantel juga yang bergerak seperti itu ya. Ya, kalau misalkan kita bicara lempeng samudra, lempeng benua itu juga tidak salah. Itu mungkin lempeng yang atasnya samudra atau benua. Jadi kayak misalkan kita berbicara litosfer ini nih. Taruhlah ini perbedaan, ini batas antar lempeng ya. Ini batas antar lempeng. Jadi kita bicara bagian kiri ini merupakan ada keraknya, kerak kontinen. Lempengnya kita bisa sebut sebagai lempeng kontinen ya, atau lempeng benua. Kalau bagian yang kanan itu ada oceanic di sini, dan di sini ada lempengnya juga di sini. Nah, ini lempeng samudra kita bisa bilang. Jadi nggak ada masalah. Tapi setidaknya istilah benua dan samudra itu adalah terminologi untuk kerak sebenarnya. Terminologi untuk kerak karena kontinen dan oceanic itu dibedakan dari komposisi kimianya. Oke, dan ini banyak yang salah, banyak yang terbalik-balik, jadi jangan sampai salah ya. Kerak samudra, kerak benua itu perbedaan dari komposisi kimia. Oke.
Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami sama rekan-rekan semua. Nah, ini dia. Jadi bisa dikatakan secara definisi, secara teori, litosfer itu merupakan lapisan terluar dari bumi. Tentunya lapisan yang paling ada di luar di bumi ya. Dia memiliki sifatnya rigid atau kaku yang terdiri dari kerak bumi. Kerak bumi itu terdiri dari kontinen dan baik kontinen maupun samudra dan sebagian mantel bagian atas. Lalu ini ya, bagian paling atas itu kalau misalnya kita katakan ada bagian paling atas kan ini ya. Nah, ini misalkan tersusun dari spinel peridotit, sedangkan bagian bawah ini tersusun dari garnet peridotit. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan ini apa. Jadi silakan kalian cari tahu sendiri ini apa. Karena ini tersusun ini terkait dengan batuan juga ya. Nah, lalu daerah litosfer ini didominasi oleh conductive heat flow. Jadi maksudnya adalah di sini sangat dinamis sekali ya. Jadi ada kemarin saya sudah sempat mengatakan lempeng itu bergerak karena adanya arus konveksi tuh. Di bawah sini nih kayak kita masak Indomie. Nah, didominasi memang dari heat flow tersebut. Dan temperaturnya itu di bawah 1200 sampai 1300. Maksimal seginilah. Karena kalau di atas ini kan udah meluruh ya. Nah, ingat deret Bowen kalau misalkan sudah belajar deret Bowen itu kan maksimal di sini. Relatif dingin. Nah, jelas lebih dingin dibandingkan dengan mantel bumi atau inti bumi begitu. Nah, ini juga jadi sebenarnya ada hal lagi mungkin saya tidak catat tidak catat dalam slide, jadi tolong dicatat juga oleh kalian. Jadi sebenarnya untuk mengetahui bagian-bagian ini, lapisan-lapisan secara physical properties, tentunya kita juga mengetahui dari nilai densitasnya ya. Nah, jadi ini adalah ini kan ada bagian mantel di sini ya. Sini bagian mantel. Lalu di sini bagian kerak benua, di sini bagian kerak samudra, begitu ya. Dan kerak samudra pun ada bagian tua, ada bagian yang muda ya. Litosfer pun, maksudnya ini kerak benua itu ada bagian yang sini ya, yang tipis begini, dan ada bagian yang tebal seperti ini. Nah, ini memiliki perbedaan densitas yang berbeda ya, cukup berbeda. Jadi ketika kita berbicara densitas dari sebuah mantel, nih ya, mantel di sini itu memiliki densitas 3,30 gram per cm kubik. Nah, silakan catat 3,30 gram per cm kubik ya. 3,30 gram per cm kubik. Lalu ketika kita berbicara rata-rata ya, rataan average dari continental crust, kerak benua itu memiliki densitas 2,75 gram per cm kubik. Oke. Lalu untuk kerak samudra itu 2,9 gram per cm kubik. Oke ya. Jadi yang untuk mantel itu 3,30, 3,3 lah. Untuk benua itu 2,75, untuk samudra itu 2,9. Oke. Jadi kita bisa ketahui tuh densitas dari mantel ini paling besar. Yang kedua itu oceanic dan kontinen itu densitasnya paling rendah. Ya. Tapi ada spesifikasi khusus ketika misalkan samudranya itu umurnya tua ya, udah lebih dari 80 juta tahun yang lalu terbentuknya oceaniknya. Itu dia mengalami peningkatan densitas. Dia bisa sampai memiliki densitas 3,27 gram per cm kubik, hampir mendekati mantel tuh ya, hampir seberat mantel densitasnya, hampir sebesar mantel densitasnya. Sedangkan litosfer yang tebal nih, yang biasanya 100 km tebalnya, itu juga densitasnya tinggi tuh, karena dia memiliki magnesium richnya kan di bagian bawah itu 3,14 gram per cm kubik. Silakan dicatat di catatan kalian. Tapi memang ternyata saya sudah ada juga slide-nya di belakang gitu. Nah, kita lihat di sini ini tapi nggak detail ya. Nah, ini ingat ada moho tadi. Moho itu apa? Moho itu adalah batas antara kerak dengan mantel ya. Jadi lempeng itu pasti punya moho. Lempeng itu memuat moho gitu ya. Nah, ini oceanic crust tadi ya 2,9, continental crust rataannya 2,7. Nah, untuk mantel itu 3,3, tapi untuk mantel yang bagian bawah lagi itu densitasnya lebih tinggi lagi, tapi itu udah ranahnya jauh lah.
terlalu jauh lah. Nah, lalu di sini ada air. Nah, air laut itu air secara umum lah. Kita kan air tahu ya, air itu memiliki densitas itu 1 gram per centimeter kubik begitu. Atau massa jenis lah. Nah, kita bisa tahu bahwasanya kerak merupakan lapisan tipis yang memiliki dan memiliki persentasenya itu 0,5% sampai 1%, sebenarnya sampai 1% itu volume bumi ya. Dan secara umum tekanannya meningkat gitu kan. Jadi maksudnya 30 MPa per kilometer. Kita lihat di slide di video yang kedua bahwasanya kan grafik peningkatan gini ya. Temperatur meningkatnya terjal gitu kan. Besar. Kalau untuk pressure kan konsisten tapi meningkat gitu kan. Nah, hitungannya kalau kita rata-rata jadi setiap kedalaman 1 km itu tekanan meningkat 30 megapascal. Sedangkan temperatur meningkat 25 derajat Celcius. Itu rataannya gitu ya. Lalu terbagi ke dalam 2, tadi sudah dibahas juga. Lalu memang untuk kerak benua itu rataannya itu memiliki tebal mencapai 50 km atau ada juga yang memiliki 80 km. Ketika ada yang 100 km itu sangat jarang sekali ya sebenarnya. Karena nanti dia akan menyesuaikan lagi sebenarnya. Nanti ada namanya isostasi. Oke, ketika kerak benua di bagian yang aktif reef, jadi ada pemekaran yang aktif begitu, ada tektonik aktif lah secara umum, itu tebalnya 20 km tuh. Dia memiliki low sampai medium grade metamorphic rocks begitu. Lalu ketika di pegunungan di tengah-tengah itu memiliki ketebalan 80 km dan di situ ada metamorphic derajat tinggi. Nah, nanti ini kita bahas banyak di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini sebagai overview saja. Dan ketika kita berbicara kontinen itu didominasi oleh granit, granitic rocks gitu ya. Batuan granitik yang lebih cenderung sifatnya asam dengan kandungan mineralnya didominasi oleh silikon, aluminium, kalium sama kalsium. SiAlK, Ca. Nah, memproduksi juga panas radioaktif dari dari uranium dan dari thorium. Nah, ini yang dicari oleh teman-teman kita di Batan ya. K, U, dan Th gitu. Dan untuk kerak itu memiliki umur paling tua itu 1 sampai 2,5 ribu juta tahun yang lalu. Berarti miliar ya. Ya, miliar ya. 1,25 miliar tahun lalu dan yang tertua itu sebenarnya 3,9. Ini rataannya. Yang tertua 3,9 di Greenland, Kanada, Australia. Nah, sebenarnya tugas nanti aja tugasnya saya sampaikan di akhir ya. Jadi untuk benua itu memiliki umur yang memang tua tuh. Nah, ini adalah komponen dari benua, dari continental crust. Jadi ada 4 yang perlu di highlight di sini. Jadi ada bagian yang dinamakan mountain belt atau sabuk pegunungan. Ini kita ambil di Amerika bagian utara ya, benua Amerika Utara ya. Nah, ada mountain belt, ada bagian shield, tameng itu kan. Jadi kalau kita artikan mountain belt itu sabuk pegunungan, shield ini adalah tameng, lalu ada stable platform, jadi ada bentukan yang stabil gitu kan. Ada continental shelf gitu kan. Ada kayak seolah paparan dari benua begitu ya. Nah, tentunya ada definisi masing-masing. Jadi kalau shield ini merupakan bagian dari kerak benua yang memiliki batuan yang menyingkap atau bisa ditemukan basementnya, batuan bawahnya, batuan paling bawahnya di sini, di shield itu ya. Jadi seolah-olah tuh shield itu kayak menunjukkan bagian dasarnya dari kontinen. Lalu ketika kita berbicara stable platform, jadi ini area benua yang datar, stabil gitu ya. Mungkin nggak ada event tektonik yang tinggi, yang banyak gitu. Dan tentunya banyak endapan sedimen di sini terbentuk begitu. Dan material-material yang terbentuk karena relatif aman kan, stabil. Lalu ketika kita berbicara mountain belt atau pegunungan, sabuk pegunungan, atau ada juga istilahnya folded mountain, pegunungan yang terlipat, itu sebenarnya tersusun dari bagian-bagian pegunungan. Jadi ini biasanya hasil dari subduksi awalnya, lalu ada kolisi di sini ya. Ini folded mountain. Jadi ada barisan pegunungan. Ada di sini, ini kan di Amerika Utara bagian baratnya.
Lalu kalau kita lihat bagian Himalaya, pegunungan Himalaya juga kan membentuk seperti ini ya. Ada apa namanya? Ada mountain belt. Atau kita lihat di Papua tuh, di Freeport sana pegunungan Jayawijaya itu juga salah satunya. Oke, lalu ada juga continental shelf. Nah, ini sebenarnya benua yang berbatasan dengan samudra ya, tetapi bukan batas lempeng. Jadi ini lempeng yang sama, ini masih lempeng yang sama, tetapi karakter-karakternya beda. Jadi ada karak kontinen dan ada karak samudra di sini, ya. Nah, ini karakternya berbeda. Nah, ini dinamakan continental shelf atau nanti kita kenal sebagai passive margin. Nah, tolong dicatat dulu, passive margin ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini batas antar lempeng nih. Ini mungkin ada kolisi. Kalau kita lihat ada kolisi, biasanya ini sudah masuk ke batas antar lempeng. Ini batas antar lempeng, ini dinamakan active margin, dan ini dinamakan passive margin. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya itu. Oke, lalu kita masuk ke oceanic crust sedikit. Jadi kalau untuk oceanic crust atau kerak samudra itu memiliki ketebalan yang sangat tipis kalau dibandingkan dengan kontinen tadi ya yang berpuluh-puluh kilometer. Oceanic crust itu ketebalannya maksimal 7 lah. Maksimal 7 atau 10 sebenarnya kalau misalkan ditambah dengan kedalaman air gitu kan. Dengan muka air laut yang bisa mencapai sampai 4,5 km. Jadi oceanic itu masih ke dalam apa ini kesetimbangan di berdasarkan teori Airy. Nanti teori Airy itu akan dibahas di pertemuan kelima kalau nggak salah. Jadi tahan dulu pertanyaannya ya untuk teori isostasi itu. Lalu secara umum untuk oceanic itu tersusun dari basalt dan gabbro atau basaltik secara umum ya. Jadi lebih bersifat basa. Kalau tadi kan granitik itu kan felsic bersifat asam. Sedangkan kalau oceanic itu basalt dan kandungan mineralnya Si, Mg, K dan Ca. Jadi ada magnesium rich di sini. Jadi oceanic itu related dengan lower continental ya. Jadi kan kita kalau kita ingat lagi di bagian yang Conrad discontinuity itu dia membagi antara upper kontinen dan lower kontinen. Itu kan kalau di lower kontinen itu lebih cenderung adanya silika magnesium rich di situ kan. Bukan silika, silikon magnesium rich di situ kan ya. Nah, di oceanic juga sama di situ. Nah, umur tertua dari oceanic itu 200 juta tahun yang lalu. Nah, ditemukan di luar di laut Pasifik Barat itu Taipo dan timur Kepulauan Mariana. Nah, ini tugas kalian. Jadi tolong dibuat argumen kalian, dibikin di kertas lembar ya mungkin. Nanti dikumpulkan di minggu depan lah. Di pekan sebelum kita kuliah di pekan ketiga. Jadi silahkan kalian cari tahu atau kemukakan alasan kalian kenapa kenapa kerak samudra itu memiliki umur maksimal 200 juta tahun yang terbentuk maksimal 200 juta tahun yang lalu atau yang tertua 200 MA. Sedangkan kerak benua itu memiliki umur hingga miliaran tahun. Tadi kan kita kenal Greenland itu 3,9 tuh ya. Terus tapi rata-rataan itu 1,2 hingga 2,5 GA gitu. Itu kan sangat jauh sekali umurnya ya. Nah, tolong dikemukakan, dicari tahu dan dikemukakan alasannya itu di kenapa perbedaan seperti itu ada. Maksimal 2 halaman kertas HVS ya. Nanti kalian upload di assignment. Nanti akan saya buat juga di situ. Oke. Oke, lalu nah, untuk oceanic sendiri itu tidak sesimpel ini ya. Nah, tidak semudah itu Ferguson. Jadi sebenarnya ada layer-layer lagi tuh di situ tuh. Jadi ada tentunya ada perbedaan velocity secara lokal di sana. Jadi ada material penyusun, ada temperaturnya gitu kan. Ada temperaturnya. Dan maka itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Jadi ada water table, tentunya ini adalah bagian dari air laut itu sendiri. Lalu ada oceanic layer, yang 1, 2, dan 3. Nah, ini di buku juga ada ya. Nanti silakan sambil dibaca juga di bukunya. Nah, jadi ini dari velocity tadi. Sangat bermanfaat sekali ya velocity dari sebuah gelombang tersebut. Jadi para peneliti ini membagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini nih.
Jadi untuk water table itu memiliki ketebalan sampai 4,5 km ya. Maksudnya ketebalan air itu 1,5 velocity-nya. Tapi ini di atas inilah. Jadi ini anggap dasar laut itu di sini. Jadi kalau air laut di atas ini ya. Air laut itu memiliki kecepatannya 1,5 km. Jadi ini mungkin di sinilah air laut tuh di sini nih velocity-nya, ketebalannya 4,5. Lalu setelah itu ada layer 1 nih. Layer 1 itu dengan tebal sampai sinilah mungkin ya, 0,4 km. Ini layer 1 nih. Ini layer 1 itu tersusun dari endapan unconsolidated atau endapan yang tidak solid. Jadi ada juga terrigenous sediment dengan kecepatan 1,65 sampai 2,5, 1,6 sampai 2,5 begitu ya, mungkin di sekitar sini nih. Nah, kecepatannya di sini. Dan ini tersusun dari yang tadi ya. Jadi endapan unconsolidated, jadi belum menjadi batuan tuh di situ tuh. Baru lapisan-lapisan pasir mungkin ya, atau tanah pasir lah secara umum. Pasir lempung di situ. Itu layer 1. Kalau digambar itu mungkin di sini nih rekan-rekan semua nih. Gambar bagian sini ya. Lalu nanti ada juga di layer 2 itu ketebalannya 1 sampai 2,5 kilo, mungkin sampai sini nih. Nah, 2 nih. Ini ada layer 2. Ini tahun 65. Enggak detail ya. Simple. Terus tahun 78 itu dikembangkan gitu ya, menjadi lebih detail lagi. Nah, layer 2 ini kebagi ke dalam juga bagian 3 bagian nih. Jadi ini bagian ini ada oceanic ridge biasanya, sublayer 2A ini. Dia dekat biasanya dengan gunung api bawah laut. Itu memiliki batuan basaltnya ada fractured, jadi terekahkan batuan basaltnya. Ada juga bagian yang massifnya. Bagian yang massif itu di B-nya. Ada massive basalt with dikes gitu kan. Ini layer B itu memiliki porositas yang lebih kecil. Jadi semakin ke bawah sebenarnya porositas itu semakin besar. Semakin kecil. Porositas batuan itu semakin kecil. Saya tidak akan menjelaskan lagi porositas itu apa, karena saya anggap sudah paham ya di geologi fisik. Nah, lalu di sini lalu di bagian C ini juga ini tersusun dari batuan-batuan mafic gitu ya. Jadi dikes with massive basalt. Nah, jadi secara umum sih lapisan kedua ini tersusun dari basalt begitu ya. Dari basalt. Oke, kita masuk ke lapisan yang ketiga, oceanic layer 3. Ini sebenarnya komponen utama dari kerak samudera karena dia memiliki ketebalan yang paling tebal ya. Dari 5,8 hingga ketebalannya itu bisa mencapai berapa nih, dari 2 sampai 7 begitu kan. Bisa sampai 5 km begitu ketebalannya. Dengan nilai velocity segini ya rekan-rekan semua nih. Jadi disusun oleh Gabbro. Di sini di sini ada Gabbro, komposisi Gabbro. Nah, di sini lebih cenderung yang bagian bawahnya lagi sama bagian bawah sini nih sampai dekat mantel itu tersusun dari serpentinized ultramafic material. Serpentinized ultramafic material gitu ya. Oke. Ini untuk yang oceanic. Kita lanjut. Nah, ini gambarannya kurang lebih sama. Jadi nanti kalau saya kirim, nah ini ya, ini kurang lebih sama. Gitu. Jadi jadi kalau misalkan kita ibaratkan laut itu memiliki 4 lapisan sebenarnya. Ada water table, ada layer 1, ada layer 2, layer 3. Secara umum begitu ya. Jadi layer atas, yang paling atas itu layer 0 kita anggap ya. Water table itu air laut tuh. Terus layer 1 itu batuan yang tidak terkonsolidate, maksudnya masih jadi pasir-pasir atau mungkin sedimen, masih ada sedimen laut lah. Lalu layer 2 itu tersusun didominasi oleh basaltik, batuan-batuan basalt ya, ada fractured basalt, ada massive basalt, ada dikes juga di situ. Lalu yang ketiga dibagi 2 tuh, kalau 3 ada yang gabbro di bagian atasnya, gabbroic, yang bagian bawahnya itu udah masuk ke serpentinized. Oke. Nah, tadi kan ada tampilan fisik dari kontinen tuh. Tadi ada stable platform, ada silt, ada mountain belt gitu kan, dan ada continental shelf. Nah, ini oceanic. Jadi oceanic juga tetap ada continental shelf ya rekan-rekan semua. Nih. Jadi ini kan batas antara oceanic nih. Nah, ini udah masuk kontinen. Ini adalah samudra, ini udah masuk benua begitu. Nah, ini ini bentuk penampang yang sangat baik menurut saya untuk menjelaskan lantai samudra. Jadi kita lihat bahwasanya
Oceanic itu memiliki continental shelf di sini. Jadi batas antara area samudra dengan benua. Lalu ada juga continental slope. Jadi ini tiba-tiba lerengnya ya. Lereng yang yang memisahkan antara laut bagian dangkal dengan laut bagian dalam di sini ya. Situ ada continental slope. Continental slope. Lalu kita bicara ada gunung api, ada gunung bawah laut. Kalau misalkan Simon, kita sebut sebagai Simon atau gunung laut, itu gunung yang tidak mencapai ke permukaan. Jadi dia tenggelam di air gitu kan. Ujungnya nggak sampai air. Tapi kalau misalkan ke permukaan, mungkin bisa kita katakan sebagai volcanic island. Gitu ya. Gunung api pada lantai samudra dan erupsinya mampu membuat pegunungan muncul hingga ke permukaan gitu kan. Nah, itu ya untuk volcanic island. Lalu ada lagi namanya, ini ada lagi abyssal plain nih. Abyssal plain itu sebenarnya tersusun dari sedimen dengan layer yang sangat tebal ya. Jadi ada penumpukan organisme dari permukaan, jadi jadi daerahnya cukup datar. Jadi kayak daerah datar gitu di laut dalam. Sedangkan continental rise itu adalah titik air dari slope-nya. Jadi continental shelf, continental slope, nah di sini rise-nya. Ya. Atau enggak begini, kalau dari laut dalam dia ingin menuju ke slope itu melalui continental rise gitu kan. Jadi ada continental rise itu kan kalau kita anggap sebagai adanya kenaikan di kontinen gitu kan. Kenaikan menuju kontinen lah, gambarnya seperti itu. Nah, lalu ada apa lagi yang belum? Ini dia. Adanya trenching. Nah, ini trenching itu sebagai palung laut gitu. Kita anggap sebagai palung laut. Nah, trenching ini biasanya identik dengan subduksi. Ya. Identik dengan subduksi. Nah, lalu sedangkan ini ada juga nih pemakaran lantai samudera atau mid oceanic ridge. Ini juga ada di laut, biasanya di tengah-tengah laut nih, di Pasifik ada, di Atlantik ada. Di tengah-tengah samudera maksudnya. Nah, ini identik dengan divergen. Nah, nanti kita bahas ya itu ya. Divergen dengan subduksi begitu. Divergen dengan konvergen lah, ini konvergen sebenarnya. Nah, Nah, dari gambar ini juga silakan tadi dijawab ya soalnya terutama. Jadi apa mengapa continental crust itu lebih tua, umurnya jauh dibandingkan dengan oceanic crust begitu ya. Dan juga coba dicari juga kenapa oceanic crust itu memiliki tebal yang tipis, sangat tipis dibandingkan dengan continental crust. Oke, silakan dicari tahu itu dua jawaban itu. Nanti silakan dikerjakan maksimal 3 lembar berarti ya, maksimal 3 lembar. Jadi yang 2 lembar itu yang tadi, yang kenapa umurnya lebih tua si kontinen. Lalu lembar yang satu lembar lagi itu kenapa ketebalannya. Jadi dijelaskan ketebalannya. Ya baik, ini yang tadi ya. Jadi ini bagian litosfer. Ini nanti saja saya bahas. Ini penjelasan untuk oceanic itu seperti ini nih. Ini adalah kontinental seperti ini. Jadi kontinental itu mantelnya akan ketemu di sini, di kedalaman yang jauh kan. Sedangkan kalau kalau oceanic keras itu di sini nih kerasnya kan. Ini kan kerasnya nih, ini kerasnya si kontinen. Baru ketemu mantel di sini. Kalau misalkan si oceanic kerasnya di sini, ini air. Baru ketemu mantelnya udah di. Nah, kenapa bisa seperti ini? Silahkan kalian cari tahu jawabannya. Oke, nah ini penjelasan secara singkat. Jadi astronosfer, mesosfer, sama inti bumi itu sebenarnya kan bukan ranah kita. Maksudnya kita tidak perlu bahas terlalu dalam. Jadi kita highlight saja. Jadi kalau untuk astronosfer itu bagian mantel ya. Mantel bagian atas yang ada di bawah litosfer tuh. Jadi temperaturnya 1300, ada juga periodit. Jadi periodit itu bagian dari astronosfer juga sebagian. Dan juga ada dominasi dari arus konveksi. Kalau untuk mesosfer sendiri itu memiliki volume 83% tuh totalnya. Sangat besar ya, volume besar itu paling besar itu terdiri dari mantel kalau misalnya kita bicara bumi. Punya ketebalan 2900 dengan temperatur antara 800 hingga 3800. Lalu inti bumi itu terbagi dalam dua bagian, ada outer sama ada inner core. Itu memiliki volume total 16% dan mempunyai komposisi logam besi dan nikel.
ya, dengan temperatur mencapai 4.200 derajat Celcius. Dan tentunya adanya sifat kemagnetan yang ada dalam bumi. Kita punya sifat kemagnetan dalam bumi itu mungkin terjadi dikarenakan fluida inti luar itu berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan inti dalam. Nah, ini bahasan yang menarik juga. Kemagnetan. Oke, mungkin apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, silakan dicatat maksudnya dan ditanyakan nanti pada saat tatap muka. Baik, saya rangkum ya untuk pertemuan ini. Jadi untuk 3 video yang tadi, jadi pertama adalah gelombang seismik tentunya dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu ada body wave dan ada surface wave yang digambarkan oleh model penggambaran tomografi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya kecepatan gelombang itu menggambarkan perbedaan karakter dari material yang dilalui, ya, mau rigid, mau plastik, mau solid begitu kan, atau mau liquid begitu kan. Itu digambarkan oleh kecepatan material, baik secara global maupun secara lokal. Lalu yang ketiga, ini kerak berdasarkan komposisi kimia terbagi menjadi kerak samudra dan kerak benua. Lalu kerak memiliki luasan maksimal 1% lah dari volume bumi, mantel memiliki luasan 83%, dan inti bumi memiliki nilai 16% volumenya dari volume bumi secara umum. Oke, baik, mungkin di situ pertemuan akhirnya. Ini kata-kata penyemangat, jadi raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu tentunya belajar untuk tenang dan sabar. Jadi jangan khawatir ketika misalkan ilmunya atau ada istilah-istilah yang mungkin belum kalian pahami saat ini, mungkin butuh ketenangan, butuh kesabaran untuk bisa mempelajarinya, dan mungkin akan bisa diketahui di pekan-pekan selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa pada sesi tatap muka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.